Kamu tahu nggak objek paling terang ketiga yang ada di langit malam? Kalau kamu jawab International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, kamu bener banget. Dan yang paling kerennya, kamu bisa daftar buat layanan khususnya loh. Dan kamu bakal dapat chat setiap stasiun ISS melewati lokasimu. Kalau itu terjadi malam hari, kamu bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kamu harus cepat, soalnya ISS itu kenceng banget. Stasiun ini bergerak di kecepatan 800.000 meter per detik dan mengelilingi bumi setiap 90 menit. Kalau kamu bergerak dengan kecepatan itu, kamu bisa pergi ke bulan pulang pergi dalam sehari. Tapi di sisi lain, ISS bukan objek buatan manusia yang paling cepat. Titel ini dipegang oleh Parker Solar Probe yang mengarungi Venus dan Matahari dengan kecepatan 700.000 km per jam. Tapi keuntungannya, astronot di ISS bisa lihat sunrise dan sunset 16 kali setiap 24 jam. International Space Station itu pemecah rekor loh. Ini adalah objek buatan manusia terbesar di luar angkasa. Panjangnya yang mencapai 109 meter dari ujung ke ujung, hampir sepanjang lapangan sepak bola. Dan beratnya mencapai 450 ton. 8 pesawat antariksa bisa mendarat di ISS berbarengan. Area kerja dan tempat tinggal di stasiun ini lebih besar dari rumah dengan 6 kamar. Astronot punya 6 kawasan tempat tidur, gym, 2 kamar mandi, dan jendela raksasa dengan pandangan 360 derajat. Nah, sekarang mari kita bayangkan seperti apa kehidupanmu kalau kamu jadi astronot di ISS. Pastinya, kamu bisa melakukan hal-hal keren di sana, kayak melempar bumerang. Pernah ada seorang astronot yang melempar bumerang di dalam ISS, dan bumerang itu balik ke dia lagi. Jadi, ingat aja, selama ada sedikit udara, keadaan tanpa berat pun gak akan menghentikanmu buat seru-seruan. Di ISS, kamu gak perlu berurusan dengan bau tak sedap. Ada orang yang dilatih khusus untuk membawa apa-apa yang dibawa astronot keluar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau busuk. Masalahnya, kamu nggak bisa buka jendela kan kalau ada bau nggak enak di sana? Karena itu NASA sangat berhati-hati soal bau-bau apa yang boleh lolos. Kamu juga harus membuang bajumu, alih-alih mencucinya setiap lepas pakai. Membawa beban sebesar setengah kilo aja ke ISS butuh biaya lebih dari $10.000. Makanya akan lebih murah membuang bajumu kalau udah kotor daripada buang-buang air buat nyuci. Saat tidur, ada aliran udara yang bagus di sekelilingmu. Kalau nggak gitu, karbon dioksida yang kamu keluarkan akan membentuk gelembung di sekeliling kepalamu dan kamu bakalan kekurangan oksigen. Tapi, apa kegiatanmu di ISS? Kemungkinan besar terkait dengan penelitian luar angkasa. Astronot di stasiun ini gak cuma mengeksplorasi kemungkinan perjalanan luar angkasa masa depan, tapi juga mengadakan studi dan meneliti efek mikrogravitasi terhadap tubuh manusia. Oh, omong-omong soal mikrogravitasi, orang sering berpikir kalau di luar angkasa kamu merasakan nol gravitasi. Makanya, astronot merasakan keadaan tidak berbobot di ISS. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Gravitasi adalah salah satu gaya terpenting yang ada di alam semesta. Berkat gravitasi, bulan bisa mengorbit bumi dan matahari nggak kabur dari galaksi rumah kita Bima Sakti. Tapi astronot di ISS nggak mengalami full gravitasi nol, melainkan mikrogravitasi, yang artinya gravitasi yang kecil banget. Gravitasi di ISS cuma sekitar 10-12% lebih lemah daripada di permukaan bumi. Tapi, para astronot itu selalu jatuh bebas. Pesawat antariksa, orang-orang dan objek-objek di dalamnya terus aja jatuh ke depan, bukan ke bawah, tapi mengelilingi planet kita, mengikuti orbit tertentu. Dan karena jatuhnya bersamaan, kru dan barang-barang di dalamnya seperti melayang. Karena itu, astronot bisa menggerakkan benda seberat ratusan kilo cuma dengan jari mereka. Meski mikrogravitasi sering disebut nol gravitasi, keduanya sangatlah berbeda. Nah, dalam perjalananmu ke ISS, kamu akan mengenakan baju luar angkasa warna oranye terang. Warna ini disebut International Orange
dan ronanya sama dengan yang dipakai buat ngecat menara Tokyo di Jepang atau jembatan Golden Gate di San Francisco. Tapi begitu kamu sampai di luar angkasa yang luas, kamu akan berganti baju dengan yang warna putih. Karena baju yang oranye dilengkapi dengan barang-barang yang bisa membantu astronot bertahan kalau ada masalah yang terjadi selama peluncuran atau pendaratan pesawat antariksa. Baju labu ini dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Sementara baju putih yang besar gembung itu namanya EVA Suit, singkatan dari Extra Vehicular Activities. Tujuannya beda banget sama baju yang orange. Astronot mengenakan EVA Suit ini kalau mau berjalan-jalan di luar angkasa. Baju ini bisa melindungi mereka dari kondisi luar angkasa yang keras dengan suhu ekstrim dan nyaris tanpa udara. Selain itu, baju putih ini bisa mencegah puing-puing kecil yang bisa melukai para turis luar angkasa itu. Oh iya, kalau hidungmu gatal waktu kamu pakai EVA Suit, kamu harus menggaruknya pakai sepotong velcro yang ada di dalam helmmu. Kurangnya gravitasi juga membuat bersin di dalam pakaian antariksa jadi masalah serius. Kalau kamu pengen bersin waktu jalan-jalan di luar angkasa, kamu harus memungkukkan kepala ke bawah dan bersin di dalam bajumu. Kalau nggak gitu, visor helmmu harus dilengkapi sapu kaca kecil. Di luar angkasa, kamu bakal sering lihat kilatan cahaya random, dan itu bukan halusinasi. Sinar kosmik yang mengenai saraf optikmu akan menghasilkan efek seperti itu. Kamu nggak lihat kilatan cahaya seperti itu di bumi karena magnetosfer menghalangi sinar kosmik sampai ke sini. Sebelum pergi keluar angkasa, kamu harus ikut pelatihan bawah air. Tujuannya untuk mensimulasikan nol gravitasi. Tapi nyatanya, ini sama sekali beda dengan di luar angkasa asli. Jadi, tujuan utama latihan ini adalah untuk melihat bagaimana astronot masa depan bisa mengatasi lingkungan yang ekstrim. Oh iya, nantinya selama adaptasi di luar angkasa, kamu mungkin merasa, ya bisa dibilang aneh. Sekitar 50-75% astronot mengalami gejala yang sangat tidak mengenakan, seperti vertigo, sakit kepala, mual, dan kelelahan. Untungnya, biasanya segalanya kembali normal dalam waktu 72 jam. Sebelum kamu terpilih untuk terbang keluar angkasa, kamu harus melewati kompetisi yang sangat berat. Katanya, NASA cuma menerima 8 pelamar dari 6.000 orang. Selain itu, proses seleksinya makan waktu sekitar 18 bulan. Kalau kamu ngerasa kangen rumah waktu menjalankan misi dan mulai menangis, air matamu gak akan jatuh di pipimu. Air matamu bakalan membentuk gumpalan air di sekitar matamu karena tegangan permukaan air bakalan menahan air matamu. Jangan lupa mengikat tubuhmu ke sesuatu sebelum tidur. Kalau enggak, kamu bakalan melayang dari tempat tidurmu dan menabrak permukaan keras. Karena itulah astronot biasanya tidur di kantong tidur di kabin kru yang sempit. Masalah lain yang harus kamu hadapi adalah mandi dalam keadaan mikrogravitasi. Dan ini bukan hal yang mudah. Astronot mandi di dalam silinder tertutup yang mencegah air melayang. Mereka menggunakan sampo tanpa bilas, menyemprotkan air ke badan untuk membilas sabun, dan terakhir menggunakan selang vakum yang menarik air yang tersisa dari tubuh. Kamu harus terbiasa dengan perubahan drastis kebiasaan makanmu. Kamu memang makan 3 kali sehari, yang ini nggak ada bedanya sih, tapi alih-alih duduk, kamu akan melayang-layang sambil makan. Menu makananmu terdiri dari bahan-bahan makanan yang dikeringkan dan kalengan. Dan mungkin kamu butuh waktu lama buat ngabisin makananmu karena kamu harus sangat hati-hati supaya makananmu nggak melayang pergi. Nah, sekarang bayangin kalau kamu potong rambut. Lagian, kamu bakal ada di ISS kira-kira setengah tahunan lah. Kalau mau ganti gaya rambut, kamu harus pakai gunting khusus yang ada vakumnya.